Kali ini kami akan menceritakan tentang asal mula virus corona. Setahun sudah pandemi COVID-19 yang muncul di Cina mewabah di seluruh dunia. Ahli yang ditunjuk oleh WHO telah menyelesaikan 24 hari misi penyelidikan asal mula virus corona di Cina dan telah memperoleh sejumlah petunjuk. Pakar penyakit hewan terkemuka WHO, Peter Benenberg mengatakan bahwa ada 4 skenario utama tentang bagaimana virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini menyebar ke manusia. Dari hasil penyelidikan, skenario pertama asal mula virus corona yakni satu orang terpapar melalui kontak langsung dengan kelelawar tapal kuda. Virus ini bisa saja beredar pada manusia untuk sementara waktu, sebelum mewabah di antara padatnya penduduk Wuhan. Skenario kedua asal mula virus corona menurut Liang Wanian. Adanya saat itu sudah ada 50 negara yang mengkonfirmasikan memiliki kasus COVID-19. Cina sendiri melaporkan ke WHO adanya beberapa kasus pneumonia aneh di Wuhan yang terjadi pada Desember 2019. Tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia memprediksi virus corona telah masuk ke Indonesia sejak Minggu ke-3 Januari 2020, didasarkan pada laporan kasus orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan di salah satu daerah sejak Minggu ke-3 Januari 2020. Laporan ODP ini dinilai sebagai bukti telah terjadi penularan corona secara lokal. Pasien terinfeksi virus corona bisa menularkan 2-3 orang lainnya dengan waktu penularan rata-rata selama 5 hari. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya menekan laju pandemi corona di Indonesia. Saat Wuhan jadi pandemi, itu menyebar ke Indonesia. Di Asia Tenggara, Indonesia ini paling tinggi karena ada penerbangan langsung ke Wuhan. Berapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah virus corona, diantaranya Mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci dengan bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. jaga kebersihan rumah sangatlah penting dilakukan untuk masa pandemi COVID-19 berlangsung. Hal ini dikarenakan virus corona terbukti bertahan hidup selama berjam-jam bahkan berhari-hari di suatu permukaan benda. Rumah harus rutin dibersihkan dan dilakukan disinfeksi secara menyeluruh, termasuk perabotan dan peralatan rumah yang sering disentuh, seperti gagang pintu, remote televisi, keran air, dan permukaan meja. Mengering tangan. Bila Anda dikategorikan sebagai pasien suspek atau problem COVID-19 yang ditandai dengan gejala flu seperti batuk, demam, dan pilek yang disertai lemas dan sesak napas, apabila dalam 2 minggu terakhir Anda bepergian ke daerah atau negara yang terjangkit dan terinfeksi virus corona, segeralah berperiksa diri ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat. Program vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan kembali mengirim SMS blast untuk registrasi kepada 500.000 kelompok prioritas penerimaan vaksinasi di 91 kabupaten. Senin, 11 Januari 2021, BPOM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergensi untuk vaksin COVID-19 pertama kali pada vaksin corona produksi Sinovac yang bekerja sama dengan Bio Farma. Daftar kelompok sasaran penerima vaksin virus corona di Indonesia. 1. Tenaga medis, TNI, PDRI, aparat hukum dan pelayanan publik sebanyak 3,4 juta orang. 2. Tokoh agama atau masyarakat, perangkat daerah, kecamatan, desa, RT atau RW sebanyak 5,6 juta orang. 3. Seluruh tokoh atau tenaga pendidik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP,
Kerjasama merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kami dari kelas 7E, kelompok 2, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.